Halo anak-anak yang hebat. Hari ini kalian berjumpa kembali dengan Ibu Suci dalam video pembelajaran yang berbeda ya. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan pada benda. Nah, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat dan siap untuk belajar. Baiklah anak-anak, hari ini kalian harus dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan benda. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang menentukan pemilihan benda atau bahan untuk tujuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam kegiatan hari ini. Oke, kita langsung kepada materi. Nah, ini yang pertama kita akan membahas tentang faktor penyebab perubahan benda. Perubahan benda itu yang pertama adalah pelapukan. Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses perubahan benda yang ditandai dengan penghancuran benda tersebut oleh makhluk hidup maupun lingkungan seperti angin, air, dan zat kimia. Jenis-jenis pelapukan. Pelapukan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pelapukan secara biologis atau pelapukan biologi. Kemudian yang kedua pelapukan fisika. Dan yang ketiga adalah pelapukan kimia. Baik, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Pelapukan biologi. Pelapukan yang terjadi karena kegiatan makhluk hidup seperti akar pohon, jamur, lumut, dan juga serangga rayap. Nah, ini bisa kalian temui di pantai ya. Di pantai itu akan ada batu yang ditumbuhi oleh lumut. Nanti lama-kelamaan batu itu akan mengalami pelapukan biologi. Dan yang kedua adalah pelapukan fisika. Pelapukan fisika ini adalah pelapukan yang terjadi karena faktor lingkungan seperti angin, air, suhu, atau cahaya matahari. Itu yang menyebabkan terjadinya pelapukan fisika. Dan yang ketiga adalah pelapukan secara kimia. Nah, pelapukan ini adalah pelapukan yang terjadi ketika benda-benda bereaksi dengan zat-zat kimia tertentu. Contohnya, misalnya terjadi hujan asam, maka hujan asam ini akan menyebabkan benda-benda yang bereaksi dengannya mengalami pelapukan kimia. Yang kedua, perubahan bendanya adalah perkaratan ya. Tadi sudah bahas pelapukan, sekarang yang kedua adalah perkaratan. Apa itu perkaratan? Perkaratan adalah proses pembentukan lapisan merah atau kekuning-kuningan yang melekat pada lapisan logam atau besi sebagai akibat proses kimia. Nah, ini adanya reaksi mengakibatkan terjadinya perkaratan. Selain itu, kalian juga harus tahu bahwa ternyata proses perkaratan ini bisa diperlambat dengan menggunakan pengecetan ya. Jadi pelapisan besi dengan krom yang warnanya silver menyala itu ya. Itu namanya krom. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti itu untuk memperlambat terjadinya perkaratan. Yang berikutnya adalah pembusukan. Nah, ini biasanya kalian sering temui pada saat kalian memiliki atau membeli makanan kemudian tidak habis, kalian biarkan dan terjadilah perubahan benda yang seperti ini. Nah, pembusukan itu adalah proses perubahan benda akibat aktivitas mikroorganisme seperti jamur atau bakteri sehingga benda menjadi rusak dan menimbulkan bau tak sedap. Itu ada jamuran, roti yang sudah lama, kemudian apel yang membusuk. Itu adalah bentuk dari pembusukan atau perubahan benda yang diakibatkan oleh aktivitas mikroorganisme. Untuk mencegah makanan agar tidak mudah busuk atau basi dapat dilakukan dengan cara pengawetan atau penyimpanan di kulkas ya. Dan caranya itu seperti itu, lemari pendingin, dipanaskan, dikeringkan, atau diberi pengawet. Itu adalah bentuk kegiatan yang dapat memperlambat terjadinya pembusukan pada makanan. Pembahasan berikutnya adalah pemilihan bahan atau benda. Nah,
Kalian akan menemui benda-benda ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi pertanyaannya, untuk apa kita membahas ini? Agar kalian tahu kenapa ban mobil orang tua kalian atau kakak kalian itu terbuat dari karet. Oh, ternyata karet itu memiliki sifat yang lentur atau elastis dan tidak mudah mengalami pelapukan, sehingga bahan ini dipilih untuk membuat ban. Kemudian yang kedua, kenapa kursi itu terbuat dari kayu? Karena kayu memiliki sifat mudah dibentuk, keras, memberikan tampilan warna yang alami dan tidak menghantarkan panas. Jadi kalau dipanaskan kursinya, begitu kalian duduk di atas kursi, kalian tidak akan kepanasan karena ternyata kayu tidaklah penghantar panas. Nah, tetapi memiliki kelemahan juga. Kelemahannya adalah mengalami pelapukan oleh air maupun hama pengerat kayu atau rayap gitu. Jadi untuk melindunginya mungkin akan diberikan cat kayu dan yang lainnya ya. Berikutnya, nah ini logam dan juga plastik. Logam biasanya kalian temui di benda-benda dapur ya. Di dapur itu ada panci, ada teko atau penghangat atau pemanas air, dan semua itu terbuat dari logam. Kenapa logam yang digunakan? Kenapa tidak plastik? Nah, itu semua dikarenakan sifat yang kuat, padat, mengkilap, dapat ditempa, memiliki titik leleh tinggi, sehingga logam inilah menjadi pilihan untuk barang-barang yang ada di dapur yang digunakan memasak. Kemudian selain itu, logam juga adalah salah satu penghantar listrik serta panas, sehingga teko yang digunakan di dapur itu akan cepat panas airnya jika logamnya bagus dan terbuat dari logam yang bagus ya. Kemudian dapat membentuk paduan. Jadi itu adalah sifat-sifat yang bisa dilihat dan juga dijadikan pedoman untuk pemilihan bahan-bahan. Kemudian yang keempat adalah plastik. Nah, ini kuat, lentur, kedap air, dan tidak mudah lapuk. Sehingga plastik ini biasa digunakan untuk bahan mainan dan juga ada beberapa bahan alat-alat dapur dan juga alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Baik, demikian video pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa kalian selalu menyimak video pembelajaran Ibu Suci. Dan kita akan bertemu kembali video berikutnya. Sampai jumpa.